Aku selalu berpikir, hidupku sempurna. Aku punya segalanya yang bisa diinginkan seorang wanita. Kekayaan yang tak akan habis 7 turunan, wajah yang membuat siapapun menoleh 2 kali, dan sebuah nama, Anindita, yang selalu dikaitkan dengan kemewahan dan kesempurnaan. Setiap pagi aku membuka mata di kamar sebesar ballroom, dengan tirai bludru merah yang menari di terpa cahaya matahari. Aku bisa memilih sarapan dari 3 chef pribadi yang berlomba menyajikan menu terbaik. Orang-orang memujaku, media menulis tentangku, dan mereka semua berpikir aku bahagia. Tapi, siapa sangka, di balik senyum yang kulatih di depan cermin setiap hari, ada ketakutan yang menunggu di ujung setiap malam. Ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa manusia. Ibuku, seorang wanita yang dulu begitu kuat, kini terbaring lemah di ranjangnya. Tubuhnya kurus, suaranya nyaris hilang, tapi matanya masih memancarkan kasih yang sama seperti saat aku kecil. Dan setiap kali aku menggenggam tangannya, jari-jarinya yang dingin itu seperti berbisik padaku. Dita, jangan menangis. Aku hanya lelah. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya, pelan tapi pasti. Kami sudah memanggil semua dokter terbaik, dari Jakarta, Singapura, hingga Paris. Bahkan profesor dari Jerman yang terkenal bisa menghidupkan harapan orang mati pun pernah datang ke rumah kami. Tapi setiap kali jawabannya selalu sama. Kami tidak tahu apa penyebabnya, Nona Anindita. Ini bukan penyakit yang pernah kami temui. Kata-kata itu terdengar seperti palu godam menghantam dadaku. Aku punya uang. Aku punya kuasa. Tapi ternyata aku tidak punya keajaiban. Malam demi malam, aku duduk di samping ranjang ibu, menatap wajahnya yang pucat. Kadang aku memutar lagu kesukaannya, berharap ada keajaiban kecil dari melodi. Kadang aku hanya diam, memandangi langit-langit, bertanya pada Tuhan, mengapa dia? Mengapa bukan aku? Semua orang bilang aku kuat, tapi sebenarnya aku rapuh. Sejak kecil, ibuku adalah satu-satunya tempatku pulang. Ayah meninggal muda, dan di tengah dunia bisnis keluarga yang dingin dan kejam, hanya ibu yang bisa membuatku merasa hangat. Kini, ketika aku melihat hidupnya perlahan menghilang, aku merasa seluruh dunia ikut memudar bersamanya. Satu malam, aku mendengar suara isakan dari kamarnya. Aku berlari, membuka pintu, dan melihat ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tangannya bergetar saat meraih wajahku. Dita, jangan lakukan hal bodoh demi ibu ya. Aku tak menjawab. Aku hanya menangis di dadanya. Karena di dalam hatiku, aku tahu, aku akan melakukannya. Apapun. Bahkan jika itu harus melawan takdir. Malam itu, aku menatap bayangan wajahku di kaca. Make up perfeksi, rambut yang tertata rapi, gaun yang mahal. Tapi mataku kosong. Pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar semua yang kumiliki tidak berarti apa-apa. Karena uang bisa membeli perhatian, tapi tidak bisa membeli waktu. Dan waktu sedang berjalan meninggalkan ibuku. Aku menatap keluar jendela. Langit tampak pekat. Dan di dalam hati kecilku, sebuah bisikan muncul. Gelap, tapi menggoda. Jika dunia nyata tak memberi keajaiban, mungkin aku harus menciptakannya sendiri. Aku tak tahu dari mana datangnya keberanian itu.
Tapi malam itu, aku membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku akan menantang dunia. Aku akan mempertaruhkan segalanya. Demi satu hal yang paling kuinginkan. Mendapatkan ibuku. Sejak malam itu, aku tak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap suara detak jam di dinding terdengar seperti hitungan mundur menuju akhir hidup ibuku. Aku mencoba segalanya, dari obat herbal langka sampai ritual penyembuhan dari pelosok negeri. Tapi, tak ada yang berhasil. Ibuku semakin lemah, dan aku semakin putus asa. Sampai suatu pagi, aku duduk di tepi ranjangnya. Mata ibu setengah terbuka, menatapku dengan lembut. Ia masih berusaha tersenyum meski napasnya berat. "Dita, kalau waktuku sudah tiba, jangan salahkan siapa-siapa ya." Kalimat itu menghantamku seperti badai. Aku menggenggam tangannya erat, menatap wajahnya yang mulai dingin. "Tidak, Bu, aku tidak akan menyerah." Setelah hari itu, aku membuat keputusan paling gila dalam hidupku. Aku berdiri di depan mereka, paman, bibi, dan sepupu-sepupuku yang sibuk menghitung warisan bahkan sebelum ibuku tiada. "Aku akan membuat pengumuman," kataku tegas. Mereka bertanya, "Pengumuman apa?" Dan aku menjawab tanpa ragu, "Siapapun yang bisa menyembuhkan ibuku akan menjadi suamiku." Ruang itu hening. Beberapa tertawa tak percaya. Yang lain menatapku seolah aku sudah gila. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak butuh logika. Aku butuh keajaiban. Hari itu, aku berdiri di depan puluhan wartawan dan kamera televisi. Dengan suara bergetar tapi mantap, aku mengumumkan sayembara itu ke seluruh negeri. Saya, Anindita Prameswari, berjanji, siapapun yang dapat menyembuhkan ibunda saya dari penyakit misterius ini, siapapun dia, dari kalangan manapun, akan saya nikahi. Kilatan kamera menyilaukan wajahku. Suara wartawan bersahut-sahutan. "Benarkah ini serius? Apakah Nona Anindita yakin? Apakah ini sekadar drama publik?" Aku menatap lensa kamera dan dengan air mata menetes, aku berkata, "Aku serius, karena ini bukan tentang cinta. Ini tentang nyawa." Berita itu menyebar seperti api di musim kemarau. Nama Anindita Prameswari kembali jadi topik utama di seluruh media. Sebagian memujiku sebagai anak berbakti. Sebagian lain mencibir aku, menyebutku gila, haus perhatian, bahkan menghina kesucianku. Tapi aku tetap diam. Biarlah dunia menertawakan. Yang penting, ibuku sembuh. Hari demi hari, pelamar mulai berdatangan. Ratusan lalu ribuan. Dari yang mengenakan jas mahal, hingga yang datang hanya dengan sandal jepit. Dari profesor bergelar panjang, hingga dukun kampung yang membawa botol minyak berisi bunga 7 rupa. Mereka semua datang karena satu hal, aku. Awalnya aku menyambut mereka dengan senyum penuh harapan. Tapi seiring waktu, aku mulai melihat sesuatu yang menakutkan. Banyak dari mereka tidak datang untuk menyelamatkan ibuku. Mereka datang untuk mengambilku. Aku bisa merasakan pandangan mereka yang bukan sekedar kagum, tapi juga serakah. Beberapa pria bahkan berani menyentuh tanganku tanpa izin. Seolah aku hadiah yang sudah mereka menangkan. Aku ingin menampar mereka semua. Tapi aku harus menahan diri. Karena di antara ribuan orang itu, aku percaya mungkin ada satu yang benar-benar tulus. Satu yang benar-benar datang demi ibuku. Malam-malam berikutnya, aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku terlalu gila? Apakah aku baru saja menjual hidupku demi harapan yang belum pasti? Tapi kemudian,
Aku teringat wajah ibuku. Matanya yang lemah, tapi masih berusaha tersenyum. Dan aku tahu, tidak ada yang terlalu gila untuk cinta seorang anak pada ibunya. Setiap hari, orang datang, mencoba berbagai cara. Obat-obatan, doa, mantra, bahkan eksperimen medis aneh. Namun hasilnya sama. Ibuku belum juga sembuh. Dunia menertawakanku. Dan di tengah tawa itu, aku merasa sendirian, sangat sendirian. Sampai pada suatu sore, seorang pria datang ke gerbang rumahku. Berpakaian sederhana, langkahnya pelan, wajahnya teduh tapi misterius. Tidak membawa koper, tidak membawa alat medis, bahkan tidak membawa hadiah. Hanya membawa sesuatu yang belum pernah kulihat dari siapapun selama ini. Keyakinan. Ia menatapku dari kejauhan, lalu berkata pelan, "Saya tidak datang untuk menyembuhkan ibumu, Nona, tapi untuk memberitahumu kebenaran." Aku terpaku. Kebenaran? Kebenaran tentang apa? Aku tidak tahu bahwa pertemuanku dengannya malam itu akan membuka pintu menuju rahasia tergelap dalam keluargaku sendiri. Hari-hari setelah pengumuman itu, rumahku berubah menjadi sirkus besar. Setiap pagi, puluhan mobil berhenti di depan gerbang. Orang-orang berteriak, membawa spanduk, membawa hadiah, membawa janji. Beberapa datang dengan senyum meyakinkan, beberapa dengan tatapan licik yang sulit kujelaskan. Dari jendela kamarku, aku melihat wajah-wajah itu. Ada yang memancarkan keyakinan tulus, ada yang hanya memantulkan keserakahan. Mereka datang dari segala lapisan, pengusaha, tabib, ilmuwan, bahkan pesulap jalanan yang yakin bisa mengusir roh jahat dari tubuh ibuku. Awalnya, aku ingin menghentikan semuanya. Tapi setiap kali kulihat wajah ibu yang semakin pucat, aku sadar tak ada waktu untuk malu. Kalau harus jadi bahan olok-olok dunia, biarlah. Asalkan satu dari mereka membawa harapan. Namun semakin hari, suasana makin kacau. Beberapa pria mulai berkelahi di depan rumah. Ada yang menuduh saingannya penipu, ada yang memfitnah tabib lain menggunakan ilmu hitam. Berita tentang sayembara gila Anindita memenuhi semua saluran TV. Dan di tengah keramaian itu, aku mulai melihat wajah-wajah yang sama muncul berulang kali. Mereka tidak datang untuk menolong ibuku. Mereka datang untuk menaklukkan aku. Ada seorang dokter muda, tampan dan cerdas, yang terus menatapku seolah sedang membaca pikiranku. Ia bilang, "Kalau ibu sembuh, kau akan menikah denganku, bukan? Mungkin itu tanda Tuhan mempertemukan kita." Aku tersenyum sopan, tapi di dalam hati aku muak. Lalu ada seorang pengusaha kaya yang datang membawa koper berisi uang. Katanya, "Gunakan uang ini untuk perawatan, tak perlu menikah sungguhan, cukup simbolik." Aku menatapnya dingin dan berkata, "Aku tidak menjual cinta, aku sedang mencari nyawa ibuku." Dan tentu saja ada pula para penipu. Satu persatu mereka muncul dengan janji kosong. Ada yang membawa ramuan aneh, ada yang membawa kalung jimat, bahkan ada yang mengaku mendapat bisikan gaib bahwa ibuku akan sembuh jika aku mau menikahinya di bawah bulan purnama. Aku mulai lelah. Setiap malam aku menangis diam-diam di kamar. Aku merasa dunia menertawakanku, dan aku sendiri yang membuka pintu untuk itu semua. Namun, di tengah lautan manusia itu, ada beberapa sosok yang benar-benar berusaha. Salah satunya, seorang tabib tua dari Jawa Tengah yang datang tanpa imbalan dan hanya meminta izin berdoa di sisi ibuku. Selama 3 hari ia berpuasa
dan setiap malam ku dengar suara lirihnya melantunkan doa. Tapi hasilnya tetap sama. Ibuku masih terbaring, tak berdaya. Hari keempat, tabib itu pamit dengan mata sembab. Sebelum pergi, ia berbisik lirih di telingaku. "Nona, ini bukan penyakit biasa. Ini sesuatu yang dikirim." Aku terdiam. Dikirim? Oleh siapa? Namun sebelum aku sempat bertanya, ia sudah pergi, meninggalkan aroma dupa yang samar di udara. Setelah itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Setiap malam, bunga segar di kamar ibuku layu lebih cepat dari biasanya. Jam di kamarnya sering berhenti tepat pukul 3 dini hari. Dan yang paling menakutkan, aku kadang mendengar suara ibu memanggil namaku, padahal ia sedang tertidur pulas dengan selang oksigen di hidungnya. Aku mulai takut. Tapi rasa takut itu kalah besar dibanding rasa kehilangan yang sudah di depan mata. Sampai akhirnya, aku mulai melihat wajah-wajah gelap di antara para pria itu. Beberapa datang bukan untuk menolong, tapi untuk menghancurkan. Ada yang mencoba menyusup ke kamar ibu malam-malam, ada yang tertangkap membawa zat berbahaya, bahkan ada yang mencoba menyuap perawat pribadi kami untuk mencampur obat dengan racun. Semuanya seperti mimpi buruk yang tak berujung. Dan di tengah kekacauan itu, pria misterius yang dulu datang di gerbang rumahku muncul lagi. Aku masih ingat tatapan matanya. Tenang, tapi menembus. Ia tidak membawa apa-apa, tidak bicara banyak. Ia hanya menatapku dan berkata, "Aku sudah bilang, aku tidak datang membawa obat. Aku datang membawa kebenaran." Aku terpaku. Aku ingin marah, ingin mengusirnya. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku takut, tapi juga penasaran. Ia menatap ke arah jendela kamar ibuku, lalu berkata pelan, "Kalau kau benar-benar ingin menyelamatkan ibumu, berhentilah mencari penyembuh. Yang harus kau cari adalah pelaku." Aku menelan ludah. Pelaku? Apa maksudnya? Ia menatapku dalam-dalam. "Ibumu sakit bukan karena takdir, Nona. Ia sakit karena seseorang ingin dia mati." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Aku hampir tidak bisa bernafas, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa perjuanganku mungkin bukan melawan penyakit, melainkan melawan manusia. Malam itu, udara terasa berat. Aku duduk di ruang tamu, lampu temaram, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Di seberangku, pria itu, yang datang tanpa nama, tanpa latar belakang, menatapku dalam diam. Tatapannya tenang, tapi dingin. Seperti seseorang yang sudah tahu semua rahasia yang ingin kita sembunyikan. Aku mencoba bicara. "Siapa kau sebenarnya?" tanyaku dengan nada gemetar. Ia tersenyum samar, lalu menjawab, "Seseorang yang dulu bekerja untuk keluargamu." Aku terkejut. "Bekerja untuk keluargaku?" Ia mengangguk pelan. Tapi aku keluar setelah tahu apa yang mereka sembunyikan. Suasana menjadi hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Rasanya seperti berdiri di ambang jurang, menunggu kapan tanah di bawahku runtuh. Apa yang mereka sembunyikan? Tanyaku akhirnya.
Ia menatap ke arah foto keluarga di dinding. Foto lama, diambil saat ayahku masih hidup. Ibuku tersenyum, dan aku masih remaja. Ayahmu meninggal bukan karena serangan jantung, Nona. Dan ibumu tidak sakit karena takdir. Kalimat itu membuat darahku berhenti mengalir sejenak. Aku terpaku. Dunia di sekelilingku terasa berhenti. Aku ingin membantah, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Buktinya, suaraku nyaris tak terdengar. Ia menatapku lekat-lekat. Semua ada di dalam rumah ini. Di balik kemewahan yang kau kira suci, ada rahasia yang berlumur dosa. Aku menatap ke arah pintu ruang kerja ayahku. Ruangan yang selalu terkunci sejak beliau meninggal. Sejak kecil aku dilarang masuk ke sana. Ibuku bilang, itu tempat kenangan, Dita. Biarkan tetap tertutup. Tapi malam itu, aku tahu aku tak bisa menunggu lagi. Aku berjalan perlahan ke arah ruangan itu, ditemani pria misterius itu di belakangku. Tanganku gemetar saat memutar gagang pintu. Terkunci. Ia lalu menyerahkan kunci kecil dari sakunya. Dulu aku yang sering diminta membersihkan ruangan ini, katanya lirih. Begitu pintu terbuka, aroma debu dan kayu tua menyambutku. Di dalamnya ada meja besar, rak buku, dan lemari logam di sudut ruangan. Aku melangkah perlahan, dan saat membuka lemari itu, tumpukan berkas menunggu dengan segel bertuliskan Prameswari Holdings Confidential. Aku menatapnya bingung. Ini apa? Pria itu menjawab pelan. Bukti bahwa ayahmu dulu terlibat dalam proyek berbahaya. Eksperimen yang gagal. Dan ibumu adalah salah satu korban. Aku mundur beberapa langkah. Kepalaku berputar. Aku menatap berkas itu lagi, membaca sebaris catatan yang nyaris tak terbaca. Subjek percobaan 02. Hasil menunjukkan mutasi sel abnormal. Resiko fatal tinggi. Subjek percobaan, mutasi sel. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Tidak mungkin. Ibu tidak mungkin menjadi bagian dari ini. Ia menatapku dengan iba. Ayahmu tidak bermaksud jahat, tapi ia menandatangani proyek yang salah. Setelah eksperimen itu gagal, mereka menutup semuanya. Semua data dimusnahkan, tapi efeknya tetap hidup di dalam tubuh ibumu. Aku jatuh di lantai, air mataku mengalir deras. Selama ini aku menyalahkan Tuhan, dokter, bahkan diriku sendiri. Tapi ternyata yang membuat ibuku sekarat adalah dosa masa lalu keluarga kami sendiri. Ayah, kenapa? Bisikku. Pria itu mendekat. Suaranya pelan tapi tajam. Dan sekarang, seseorang terlibat dalam proyek berbahaya. Aku menatapnya kaget. Maksudmu? Seseorang di dalam rumah ini ingin memastikan rahasia itu mati bersama ibumu. Aku membeku. Di dalam rumah ini, ia mengangguk. Pikirkan baik-baik, Nona. Siapa yang paling dekat dengan ibumu selama ia sakit? Siapa yang mengatur obat, makanan, dan jadwal perawatan?
Aku teringat perawat pribadi yang selalu menemani ibu setiap hari. Wanita muda yang ramah, lembut dan selalu tersenyum. Terlalu perfect. Terlalu tenang. Hati kecilku mulai berteriak. Tidak mungkin. Tapi juga tidak bisa menyangkal. Aku berlari ke ruangan ibu. Membuka pintu dengan panik. Ibu masih di sana, tertidur lemah. Tapi perawatnya menghilang. Di meja samping tempat tidur, aku lihat gelas air yang baru saja dilekakan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar cairan di dalamnya bukan obat. Ada aroma logam samar seperti darah. Tanganku bergetar. Aku menatap pria misterius itu yang berdiri di pintu. Ia hanya berkata pelan, "Sekarang, kau tahu penyakit ini bukan datang dari Tuhan." Aku menatap ibuku. Wajahnya pucat. Napasnya mulai pendek. Dan di detik itu, aku tahu aku tak akan lagi mencari penyembuh. Aku akan mencari pelaku. Malam itu, aku berdiri di tepi ranjang ibuku. Tangannya dingin, tubuhnya lemah, dan aku bisa mendengar bunyi alat medis berdetak seperti hitungan mundur kematian. Pria misterius itu berdiri di sudut ruangan, wajahnya terlindung bayangan. Aku menatap gelas di meja. Cairan itu, yang seharusnya obat, masih belum tersentuh. Aku mencium lagi aromanya. Logam, getir, dan sedikit asam. Racun. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terhenti di tenggorokan. Siapa yang tega melakukan ini? Seseorang yang tinggal di rumahku sendiri. Seseorang yang selama ini kupercaya menjaga ibuku. Aku menatap ibu, lalu pria itu. "Kalau kau tahu siapa pelakunya," kataku pelan, "katakan padaku sekarang." Ia mendekat. Langkahnya berat. "Aku tidak bisa. Kalau aku mengatakannya sekarang, nyawamu akan ikut terancam. Tapi aku bisa membantumu menemukan kebenaran." Aku menggeleng. Mataku mulai basah. Aku tidak butuh petunjuk. Aku butuh nama. Ia hanya menatapku lama. Lalu dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah liontin tua dengan ukiran bunga melati. Aku terkejut. Itu liontin ibuku yang hilang sejak seminggu lalu. "Di mana kau dapatkan ini?" "Ia menemukannya di kamar perawatmu," katanya datar. "Dan di dalam liontin ini ada bekas serbuk racun yang sama dengan cairan di gelas itu." Aku membeku. Dunia seakan berhenti. Semuanya terasa kabur. Satu-satunya hal yang masih jelas hanyalah wajah ibu yang perlahan memudar di hadapanku. Ternyata senyum itu palsu. Tangan lembut itu bukan kasih sayang, tapi pisau yang perlahan menusuk dari belakang. Aku berlari keluar kamar. Koridor rumah terasa panjang. Udara dingin seperti menusuk tulang. Aku membuka pintu kamar perawat. Kosong. Hanya tersisa koper terbuka, pakaian berserakan, dan satu amplop di atas meja. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya hanya selembar foto lama. Foto ayahku, ibuku, dan perawat itu. Tapi jauh lebih muda. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Perawat itu bukan orang asing. Dia adalah anak dari salah satu rekan bisnis ayahku, orang yang dulu dituduh gagal dalam proyek eksperimen yang sama. Ayahku menghancurkan karir keluarganya. Dan kini, balas dendam itu datang lewat darah. Aku jatuh berlutut. Semua potongan puzzle mulai menyatu.
Ibuku sekarat bukan karena takdir, tapi karena dosa masa lalu yang diwariskan padaku tanpa pilihan. Pria misterius itu datang, membantuku mengangkat berdiri. Sekarang kau tahu siapa musuhmu, Nona. Tapi ingat, kebenaran tidak akan mengembalikan nyawa. Aku menatapnya dalam sunyi. Air mataku jatuh tanpa suara. Kalau begitu, apa gunanya semua ini? Gunanya agar kau tidak mengulangi kesalahan yang sama. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapi semuanya sendiri. Aku menghubungi pihak berwenang, menyerahkan bukti yang kupunya. Tapi sebelum mereka datang, sesuatu terjadi. Ibuku mendadak kejang. Aku berlari ke sisinya, berteriak memanggil namanya. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya terputus-putus. Monitor medis berdering panik. Aku mencoba memanggil dokter, perawat, siapapun, tapi tidak ada yang menjawab. Rumah yang begitu ramai selama sayembara kini sunyi seperti kuburan. Dan di tengah kepanikan itu, ibu menatapku dengan senyum kecil di ujung bibirnya. Dita, jangan takut. Semua akan baik-baik saja. Air mataku jatuh membasahi tangannya. Aku menggenggam erat, berharap keajaiban akan datang di detik terakhir. Tapi kemudian matanya perlahan menutup. Monitor di sampingnya mengeluarkan bunyi panjang dan datar. Dunia berhenti bersamaku. Hanya suara hujan di luar jendela menemani kepergiannya. Aku kehilangan segalanya. Cinta, harapan, dan tujuan. Sayembara yang kubuat tidak menyelamatkan siapapun. Yang tersisa hanyalah luka dan kebenaran yang terlalu pahit untuk diterima. Setelah pemakaman, pria misterius itu datang untuk terakhir kali. Ia berdiri di bawah pohon Kamboja, wajahnya tenang. Ibumu sudah bebas dari rasa sakit. Sekarang waktunya kau menebus dosa keluarga ini dengan cara yang benar. Aku menatapnya dalam diam. Dan kau? Tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis. Tugasku sudah selesai. Ia berjalan menjauh, menghilang di balik kabut sore. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Malaikat penolong atau bayangan masa lalu. Yang ku tahu, sejak saat itu, aku bukan lagi Anindita yang dulu. Kini, setiap malam aku duduk di ruang tempat ibuku dulu berbaring. Aku menatap liontin melati itu, satu-satunya peninggalan yang tersisa. Di dalamnya, masih ada sedikit serbuk racun. Bukti bahwa cinta bisa menjadi senjata, dan pengkhianatan bisa lahir dari orang yang paling kita percaya. Aku memejamkan mata, menatap kegelapan di balik kelopak, lalu berbisik pelan. Aku sudah kehilangan cinta. Aku sudah melihat kematian. Dan aku tidak akan berhenti sampai kebenaran terakhir terungkap.